Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NPM 22111021. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang survei lalu lintas di Jalan Ibrahim Aji. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Doni Hamzah dengan NPM 22111016. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Dwi Putra dengan NPM 2211031. Perkenalkan, nama saya Gilang dengan NPM 2211029. Kami akan mempresentasikan hasil survei lalu lintas di lokasi Jalan Ibrahim Aji, Kota Garut. Yang dimana Jalan Ibrahim Aji ini merupakan jalan alternatif saat menjadi kemacetan menuju objek wisata Cipanas. Yang dimana dikenal sebagai jalan pariwisata yang dipenuhi pemandangan, pegunungan, dan persawahan. Jalan Ibrahim Haji memiliki aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, jalan ini dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, termasuk sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, serta kendaraan berat seperti truk dan bus. Perbedaan karakteristik setiap jenis kendaraan ini akan mempengaruhi kecepatan arus serta kepadatan lalu lintas pada ruas jalan yang akan diamati. Di sini kami akan membahas hasil dari survei lalu lintas yang meliputi kecepatan kendaraan, arus lalu lintas, serta kepadatan lalu lintas di Jalan Ibrahim Aji. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teknik atau rekayasa lalu lintas. Teknik atau rekayasa lalu lintas adalah fase teknik transportasi yang erat kaitannya dengan perencanaan geometri, pengoperasian lalu lintas jalan, jaringan jalan, terminal, daerah yang berdampingan dengannya dalam hubungan dengan moda transportasi untuk menghasilkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi dalam pergerakan orang atau barang. Ada beberapa jenis survei lalu lintas, yaitu volume atau arus lalu lintas, kecepatan, durasi parkir, rendahan lalu lintas. Survei lalu lintas yang kita lakukan adalah dengan cara survei manual, yang dimana survei secara manual ini dilakukan dengan cara mencacah kendaraan Henley Tally. Oleh pengamat juga dapat dilakukan dengan bantuan alat pencacah. Perhitungan arus ini dapat dilakukan selain dengan pengamat, tetap berada pada titik pengamatan atau pengamatan bergerak secara luas yang diamati dengan menggunakan kendaraan. Survei arus semacam ini disebut moving car observer. Dari pengamatan dengan metode moving car akan diperoleh besarnya volume rata-rata dan kecepatan rata-rata di sepanjang ruas pengamatan. Adapun alat dan cara survei secara manual, yaitu pertama ada walking meter, kedua ada meteran, ketiga traffic counter, dan yang keempat ada stopwatch. Untuk langkah survei secara manual ini dilakukan dengan cara yang pertama ada dua pengamat ditempatkan terpisah sejarak 50 meter mengamati titik pengamatan. Lalu kedua, pengamat satu akan memberi tanda ke pengamat dua untuk mengaktifkan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat satu. Tiga, pengamat dua akan mematikan stopwatch saat kendaraan melewati pengamat dua. 4. 50 meter dibagi waktu tempuh antara posisi pengamat 1 dan 2 dianggap sebagai kecepatan setempat. Jalan Ibrahim Aji ini memiliki kecepatan kendaraan yang beragam, tergantung pada kondisi jalan dan lalu lintas. Data sekunder yang kami kumpulkan dari pihak lain digunakan agar dapat memahami pola kecepatan kendaraan dan faktor yang mempengaruhinya. Jalan ini terletak di Kabupaten Garut dengan panjang 26 km dan lebar 6 meter di setiap ruasnya. Kecepatan kendaraan di Jalan Ibrahim Aji cenderung tinggi karena jalannya cukup lurus dan memiliki permukaan yang baik, sehingga pengendara dapat melaju lebih cepat. Beberapa simpang dilewati jalan ini juga ada, antara lain Simpang Rancabango dan juga Simpang Cipanas, yang bisa mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Dan diketahui juga, kecepatan rata-rata di Jalan Ibrahim Aji ini sekitar 38,73 mil per jam. Berdasarkan hasil survei lalu lintas di Jalan Ibrahim Aji dapat disimpulkan bahwa jalan ini memiliki aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, terutama sebagai jalur alternatif menuju kawasan wisata Cipanas. Berbagai jenis kendaraan melintas di jalan ini, termasuk sepeda motor, mobil pribadi,
angkutan umum, serta kendaraan berat seperti truk dan bus. Survei lalu lintas ini dilakukan secara manual dengan metode pencacahan kendaraan untuk mendapatkan data kecepatan rata-rata dan volume kendaraan. Dari hasil survei, diketahui bahwa kecepatan rata-rata kendaraan di Jalan Ibrahim Aji adalah sekitar 38,73 mil per jam. Volume lalu lintas bervariasi tergantung waktu dan lokasi, dengan kepadatan tertinggi terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari, terutama di simpang-simpang utama seperti Simpang Rancabango, Simpang Cipanas, dan Simpang Tarogong. Meskipun jalan ini memiliki lebar 6 meter di setiap ruasnya, tingginya kecepatan kendaraan serta interaksi di simpang dapat menyebabkan perlambatan lalu lintas. Secara keseluruhan, Jalan Ibrahim Aji memiliki lalu lintas yang relatif lancar pada siang dan malam hari, namun terjadi peningkatan kepadatan pada jam-jam sibuk. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan lalu lintas yang baik untuk menjaga kelancaran serta keselamatan di jalan tersebut.